Ya bagi saya ya, bagi kita sederhanakan aja. Ya korupsi harus diberantas, tapi melihat cerita-cerita dari Bu Sukma, Pak ini tadi, Pak Maru, Pak Novel dan Pak Luhut, apa masih ada harapan kalau begitu? Saudara, saya punya catatan begini. Mari kita membuka dan mencari harapan itu. Tetapi bukan lagi berteori. Ketika pertanyaan seperti ini muncul di tahun 2016, pertanyaan itu muncul dari forum kuliah program S3 di Undip. Saya sedang ngajar, Pak, apa masih bisa kita nih korupsi? Teori apa yang bisa dipakai untuk memberantas korupsi di Indonesia? Ini sudah tahun 2016, reformasi tahun 98. Korupsi makin marak itu 2016. Teori apa yang bisa dipakai? Saya bilang waktu itu, teorinya udah habis. Saya tulis itu, kemudian di Harian Kompas, sudah habis teorinya. Sudah habis teori di gudang. Karena apa? Ketika kita reformasi, mari semua perbaiki. Mahkamah Agung jadikan satu atap, biar hakim independen. Ternyata independensi itu menjadi kebebasan yang melampaui batas. Sehingga justru korupsi dilakukan melalui dalil saya independen. Mari kita bentuk KPK, bentuk KPK. Mari kita bentuk KY, bentuk KY. Mari kita bentuk Mahkamah Konstitusi, bentuk Mahkamah Konstitusi. Itu semua untuk menjawab teori apa yang bisa dipakai untuk menyelesaikan korupsi ini. Tapi sampai sekarang makin banyak, kata Mas Luhut tadi, sudah tambah lagi nih. Di kantor polisi sudah ada unit lagi. Unit dulu namanya Pak SBY itu ad hoc Timtas Tipikor. Sekarang tidak ad hoc lagi, itu sudah struktural, melekat pada organisasi Polri. Sudah tambah lagi nih unit. Apakah ini akan mengurangi korupsi semua? Saudara, banyak sepertinya yang putus asa. Seperti ini tadi. Karena teori udah dipakai semua, apa yang diusulkan orang udah dijadikan undang-undang sampai tumpang tindih. IPK, Indeks Persepsi Korupsi Makin Buruk, ya. Sementara lapangannya becek. Korupsi itu ada di berbagai sektor pemerintahan. Semua departemen yang ada itu ada koruptornya. Dan korupsinya besar-besar. Bukan korupsi corruption by need, tapi by greed. Sehingga saya katakan itu korupsi itu bukan karena hakim gajinya kecil tuh. Karena yang korupsi itu gajinya yang besar-besar. Gitu. Dan itu merajalela di mana-mana. Yang kedua, mafianya kuat. Diskusi saya kemarin di Jogja, mafia peradilan itu, mafia hukum itu ada backupnya dari aparat dan lembaga-lembaga negara. Sehingga katanya backup untuk mafia itu sampai ke langit. Hanya presiden yang bisa mengatasi ini kalau mau. Kalau percayakan ke lembaga lain, tidak kuat. Hanya presiden yang bisa. Kemudian mafianya terorganisir, ya, mengangkangi legislatif. Sayang nih Mas Danang Widoyoko tidak datang. Itu kan korupsinya di legislatif bagaimana, eksekutif bagaimana, yudikatif bagaimana, badan-badan itu bagaimana, semuanya terjadi dengan polanya sendiri dan terorganisir. Sehingga saya pikir apa bisa ya, apa ada harapan gitu untuk korupsi ini. Nah, bahkan dalam praktek itu mafia itu bisa membentak-bentak aparat penegak hukum. Ada pengacara sebuah pengusaha tambang itu bisa membentak Kapolda, ngatur kamu harus gini, bisa membentak kepala kejaksaan, takut dia. Bahkan mafia itu dulu di zaman Orde Baru itu kan ada pesan, kalau ada kasus gitu saya pesan perkara ke polisi, tolong dong penyidiknya ini nanti pakai pasal ini. Sesudah selesai pesan ke kejaksaan, jaksaannya ini tuntutannya ini, nanti hakimnya pun dipesan
diatur. Nah, saudara, itu kita lihat di zaman Orde Baru jorok sekali. Sekarang itu ada banyak dan justru masih yang kuat. Bukan lagi mendikte aparat penegak hukum, tapi sudah merambah ke legislatif, ke eksekutif. Jabatan-jabatan penting sudah dibeli, dipesan. Ini dipesan. Di belakangnya mafia. Nah, saudara, kalau orang mau berbuat baik di sebuah daerah, didatangi mafia, diancam. Kalau kamu tidak mau, awas kamu. Dia bisa telepon tiba-tiba dari Jakarta untuk menuruti maunya orang yang mafia itu. Atau seperti pengalaman saya, ada mafia didatangi ke sana. Ketika belum diperiksa, Pak, ini udah selesai, sudah dilimpahkan ke pengadilan, Bapak tidak boleh ikut campur lagi. Kalau Bapak tidak percaya, ini nanti di pengadilan aja. Hakimnya juga sudah dikondisikan. Sehingga banyak sekali kasus yang saya tangani itu, ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan besar, tiba-tiba sahamnya beralih ke orang lain. Pemiliknya beralih. Dan itu bisa, yang mengalihkan itu bisa buka di Kemenkumham. Sesudah di Kemenkumham, saya tidak pernah ngubah kok bisa berubah. Ini sudah dia tidak bisa buka lagi. Passwordnya sudah lain untuk masuk ke sistem itu. Hilang, malah orangnya masuk penjara. Orang yang sahamnya, perusahaannya dirampas oleh seseorang itu, lapor malah dia yang dipenjarakan. Gitu gilanya. Sehingga saya bilang, gimana ya? Bahkan juga bisa aparat itu dikriminalisasi. Ada yang bilang misalnya seperti kayak Tom Lembong itu dikriminalisasi. Meskipun saya tidak berkesimpulan. Tapi contoh bahwa orang sekarang udah punya pikiran begitu. Dulu masih ingat Pak Susno Aji, Pak Susno Duaji. Itu dulu kan menjadi tokoh peperangan cicak dan buaya. Polisi lawan KPK. Pokoknya KPK mau dihabisi, tiba-tiba polisi kalah karena MK memutus komisioner KPK itu tidak boleh diberhentikan kalau hanya menjadi tersangka. Kemudian gagal menjadikan Bibit Samad dan Chandra itu sebagai tersangka, dan KPK terus jalan. Apa yang terjadi sudah itu? Susno dihujat banyak orang. Termasuk oleh institutnya sendiri. Dianggap Susnonya yang bikin gara-gara. Akhirnya Susno merasa tidak dibela, dia yang dikriminalisasi. Karena Susno bilang, kok saya yang dituduh biang korupsi? Mafia korupsi yang terbesar itu ruang kerjanya ada di sebelah kantor Kapolri. Itu Susno kan waktu itu. Namanya Johan. Johan itu kakaknya Rene Johan. Karena Susno dikeroyok rame-rame oleh polisi, padahal dia bekerja untuk polisi. Lalu Susno bilang, itu kok saya yang disuruh mafia? Biang mafianya yang terbesar itu ada di sebelah kantor Kapolri, ruang kerjanya. Yang ngatur-ngatur perkara ini dia. Nah, Kapolri ribut, Polri ribut. Akhirnya apa? Susno dikriminalisasi. Susno itu korupsi. Dana pemilu ketika menjadi Kapolda Jawa Barat. Susno bilang, loh saya tidak korupsi, itu hibah dari Pemda Daerah untuk pengamanan pemilu. Jawab saja di pengadilan nanti. Suruh jawab di pengadilan. Itu yang dikatakan Susno dulu kepada KPK. Kalau memang Hamzah dan Chandra, Bibit dan Chandra tidak korupsi, nanti terangkan di pengadilan aja lah. Kami punya bukti. Nah sekarang itu dibalik, diberlakukan oleh polisi kepada Susno. Jawab di pengadilan nanti. Nggak bisa jawab, Susno tetap ditangkap oleh anak buahnya, masuk penjara. Saudara, saya sering katakan, sekarang ini kita mau baik, mau bertobat saja susah. Mau bertobat saja susah. Orang salah, ingin baik, nggak bisa, dia udah tersandra. Dicari salahnya sampai ketemu, sehingga dia ikut dalam sebuah permainan korupsi yang tidak berujung fatal. Nah, sehingga lalu pertanyaannya tadi, apa masih ada harapan? Kalau ini seperti dikatakan oleh empat bapak dan ibu tadi ini, apa harapan kita?
Nah, sekarang yang terakhir. Saudara, harapan saya bilang tadi, itu mari kita cari. Sistem politik yang demokratis itu adalah harapan. Karena pada dasarnya korupsi itu bersumber dari distribusi kekuasaan yang korup. Itu tadi, kekuasaan itu. Oleh sebab itu, dengan demokrasi kita selalu punya momentum untuk memperbaiki. Karena demokrasi itu selalu menjadi pintu untuk melakukan redistribusi kekuasaan. Sehingga harapan itu masih ada kecil. Ketika ada redistribusi kekuasaan, terjadi pergantian pemerintah, itulah harapan untuk memperbaiki. Momentum itu sekarang sedang terjadi. Terjadi sistem pemerintahan untuk membuat redistribusi kekuasaan yang baru. Nah, persoalannya sudah banyak yang mulai ragu ini. Kok redistribusinya begitu? Itu kan. Konfigurasinya kok seperti itu, katanya mau memperbaiki. Nanti kita lihat. Tetapi intinya demokrasi itu adalah pintu untuk melakukan redistribusi kekuasaan dan menjadi lubang harapan untuk memperbaiki. Kalau sekarang gagal, masih ada lagi. Demokrasi itu meniscayakan 5 tahun lagi kita nilai lagi. Berjuang lagi di situ untuk membuat harapan-harapan baru. Sehingga saya tidak tahu bagaimana cara dari semua itu, teorinya sudah habis. Tetapi mungkin diskusi hari ini bisa kita inventarisir. Mari bagaimana kita memperbaiki negara ini, memberantas korupsi, situasinya seperti ini, tetapi jangan putus asa. Ya, redistribusi kekuasaan akan selalu terjadi, tidak harus menunggu pemilu. Kadang-kala terjadi operasi sesar juga kalau sudah keterlaluan. Iya, kalau sudah keterlaluan biasanya operasi sesar dilakukan. Dan selalu terjadi di dalam beberapa peristiwa besar di Indonesia itu adalah operasi sesar karena kita ada beresan pengelolaan kekuasaan. Nah, oleh sebab itu mari kita berdemokrasi baik-baik agar tidak menanam bom yang nantinya akan meledak. Negaranya harus kita jaga bersama-sama, negaranya harus kita cintai, dan mencintai negara ini kalau mau bersungguh-sungguh menurut teorinya yang dilontarkan oleh World Bank, aset negara yang paling besar itu adalah penegakan hukum. Aset negara dari aspek penegakan hukum itu 44% kata Bank Dunia. Kalau Anda hukumnya baik, yang lain-lain akan baik. Institusi-institusi akan tertata dengan baik, ekonomi akan jalan, ini akan jalan, semua akan baik. Karena sisanya yang 56% itu ad hoc ke dalam berbagai puluhan masalah, asal satu masalah penegakan hukum itu bisa diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud, singkat, padat.